2. Misi sebagai acuan dalam mengembangkan setiap perencanaan dan pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Misi akan efektif bila bersifat 1. Ringkas dan jelas, mudah dipahami, gampang diingat, menyatakan bidang spesifikasi secara jelas. 2. Unik, harus ada unsur pembeda agar tidak klise. 3. Fleksibel, misi memiliki ketegasan sekaligus fleksibel agar sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Bisa membantu untuk mengambil keputusan. Misi juga menjadi pegangan kerja, arah kebijakan dalam organisasi, sehingga bisa membantu pimpinan atau orang yang ada di dalamnya untuk mengambil keputusan. 5. Budaya organisasi. Misi harus membentuk unsur pembentuk etos kerja, motivasi, semangat kerja, dan juga budaya kerja, sehingga mengandung nilai-nilai yang harus diangkat menjadi ciri-ciri organisasi yang dipegang teguh oleh organisasi tersebut. 6. Memberikan informasi. Ada unsur ambisi, tekad bulat, dan arah organisasi, sehingga misi juga memberikan inspirasi dan ide-ide baru bagi siapa saja yang ada dalam organisasi. Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasi tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespon lingkungan, misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing. Perbedaan strategi dan tujuan organisasi. Strategi dan tujuan organisasi merupakan dua hal yang berkaitan erat dalam sebuah organisasi. Mereka menetapkan tujuan-tujuannya terlebih dahulu, kemudian menyusun strategi yang diperlukan untuk mencapainya. Namun sebaliknya, organisasi kadang-kadang terlebih dahulu mengembangkan suatu rencana strategi yang sistematis dan terperinci, di mana kemudian tujuan-tujuan organisasi disusun sebagai bagian dari perencanaan tersebut. Tujuan-tujuan organisasi mengacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi dan cara-cara pencapaiannya. Oleh karena itu, tujuan-tujuan organisasi merupakan bagian dari strategi. Langkah-langkah melakukan perubahan organisasi. 1. Menciptakan urgensi. Langkah awal dalam perubahan organisasi adalah menciptakan urgensi atau hal yang sangat mendesak. Tim perubahan akan membuat karyawannya hingga manajer membutuhkan perubahan. Hal tersebut penting untuk pertumbuhan perusahaan. 2. Menyusun tim. Langkah berikutnya, menyusun tim berdasarkan divisi yang kompeten dalam keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat. Setelah itu, semua tim harus memahami kebutuhan untuk berubah, memiliki visi dan tujuan, mempunyai ide yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, hingga mengetahui faktor resiko dan tantangan terkait perubahan. 3. Menciptakan misi dan strategi. Tujuan ini dibuat untuk menyelaraskan nilai-nilai perusahaan terhadap perubahan guna membantu seluruh tim berhasil mencapai perubahan dan memastikan misi serta strategi dipahami oleh semua orang. 4. Komunikasi rencana perubahan. Manajemen wajib mengkomunikasikan misi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota dan memberikan kesempatan masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat. Misal merupakan cara kerja dari atasan ke bawahan, dengan demikian mereka tak ragu untuk mendukung dan menerima perubahan sistem di perusahaan. 5. Komunikasi rencana perubahan. Manajemen wajib mengkomunikasikan misi dan strategi merupakan kepada seluruh anggota dan memberikan kesempatan masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat. Misal, perubahan cara kerja dari atasan ke bawahan, dengan demikian mereka tak ragu untuk mendukung dan menerima perubahan sistem di perusahaan. 6. Rayakan kesuksesan jangka pendek. Untuk menjaga semangat karyawan, ada baiknya merayakan kesuksesan jangka pendek yang diperoleh karyawan. Langkah ini penting karena memberikan penghargaan dan contoh kepada karyawan lain. 7. Mempertahankan perubahan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam proses perubahan, semua orang harus mampu mempertahankan perubahan itu sendiri. Artinya, pemimpin memastikan anggota tim yang bekerja mencapai target sambil mengukur kemajuan dan tetap menjaga komunikasi. 8. Menjadikan perusahaan sebagai budaya. Adapun implementasi perubahan antara lain mengidentifikasi dan menggabungkan nilai yang memperkuat perusahaan serta memperbaiki proses perubahan yang harus sejalan dengan budaya baru di tubuh perusahaan.
Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami dalam mata kuliah dasar pengembangan organisasi dengan judul Misi dan Strategi. Mungkin terdapat banyak kata-kata kasar dalam presentasi kami. Mohon maaf karena kami makhluk kasar dan bukan makhluk halus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.